Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan. Ya. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, ternyata para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdas, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar, ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan, seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf, seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya dan ini memudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan dia harus mengutang sana, mengutang sini. Sudah terkena musibah ditimpa lagi dengan musibah harus apa? Membiayai 1 hari, 2 hari sampai hari ke-7 kemudian hari kesekian. Ini sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Dan ini kenyataan merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah hal ini banyak dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan hukumnya tidak keluar dari bid'ah mungkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustadz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesennya Kiai. Jadi tahlilan itu dulu Mbah Wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek kan gitu Pak Ustadz ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut ya hayyuku ya hayyu ya qayyumu. Karena lidahnya orang Jawa itu susah ngomong lafaz Arab jadi ya kayuku ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqlil ta'am ilal qabr fil mawasim ila ini liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam katabu khadimus syariah wal manhaj ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqlit ta'am ilal qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu nggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati apa namanya ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Itu seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukroh ya binaul qabr, maksudnya haram. Gitu Ustaz. Nah soal masalah yasinan boleh ya Ustaz ya? Iya kan? Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Bar aja sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan kiroah syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syad aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari kiroah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin. Nggak ada pernah satupun yang membaca ya, memberikan suatu bacaan yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah 1 huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah 1 ayat di dalam Al-Quran, 1 lafaz dalam Al-Quran, 1 huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah
Oleh karena itu, yang kita persoalkan bukan baca Yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan, ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena ibadah yang mutlak harus kita biarkan mutlak. Ibadah yang maksus kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja, termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan, kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup, nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah, tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini, ya. Dengan demikian saya pelajari beberapa kitab, dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar. Di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, nggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustadz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu, ya, dikatakan makruh itu di halaman 5. Ini bukunya juga nanti kita ini. Dengan demikian, terus yang satunya apa tadi? Tahlilan ya sih. Oh, zikir. Oke. Hadirin sekalian, tentang zikir bersama, ya Pak Ustadz. Di sana Umar bin Khattab menyatakan, An Utsman An-Nahdi qala kataba amilun li Umar bin Khattab anna hunaka qauman yajtami'una fayad'una lil muslimina wa lil amir. Fakataba ilaihi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwaba a'id sautan. Orang yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab yang melakukan zikir bersama itu dipanggil, disiapin pecut. Falamma dakhalu ala Umar ala amira darban bisaut, langsung dipukul pakai pecut. Itu. Ini Umar loh Ustaz, ya, bukan saya. Terus kemudian Abdullah ibnu Mas'ud yang itu riwayatnya masyhurah. Ada orang pernah ngumpul-ngumpul berzikir dengan kerikil, dengan itu ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami muridin lil khairin lam yabluh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah menegaskan, ya, di dalam kitab Bada'is Sana'ih lil Kasani Al-Hanafi, inna raf'as sawt bit takbir bid'atun fil asl li'annahu dzikrun was sunnah fil adhkari al-mukhafatah karena ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dengan demikian, kalau kita lihat runut, apalagi kalau kita mau sampaikan semua, kita bisa membedakan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Di antara teman-teman kita yang melakukan zikir bersama memakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, itu digunakan untuk sebagai dalil alasan zikir bersama. Salah, itu hanya menjelaskan bersama-sama zikir. Ayo di tempat ini jangan sampai nggak zikir. Yang ini baca sholawat, yang ini baca tasbih. Yang penting sama-sama zikir. Jangan bengong, lagi itu. Bukan zikir bersama-sama. Kalau zikir bersama-sama itu konteksnya beda. Inilah yang dimaksud Umar, inilah yang dimaksud Abu Hanifah, ya, bahwa beliau melarang tentang masalah itu. Nah, kalau sekarang dalil tentang zikir setelah sholat itu merupakan suatu, ini telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengeraskan li ajli ta'lim, hanya untuk mengajar sesekali aja. Itu dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Oleh karena itu, permasalahan zikir bersama, titik permasalahannya yang kita harus dudukkan adalah bersama-sama zikir atau zikir bersama-sama dulu. Karena nas-nas yang telah diturunkan oleh hadis-hadis, baik dari Quran juga, fadkuruni adkurkum, dan juga faida afattum min arafatin fadkurullaha, dan juga hadis Rasulullah, dan juga pernyataan Umar dan pernyataan Abu Hanifah dan ulama yang lainnya. Maksudnya bersama-sama zikir, bukan zikir bersama-sama. Wallahu a'lam.